Halo, selamat malam. Apa kabar kalian semua? Selalu dalam lindungan Tuhan dan semesta alam. Oke? Ya, untuk malam ini aku akan melihat niat dan keseriusannya kepada kamu. Niat yang sebenarnya juga keseriusannya kepada kamu. Saya coba untuk buka dulu ya di sini. Niat dan keseriusannya padamu. Niat dan keseriusannya padamu. Wow. Ini ada pohon. Artinya ada sesuatu yang bertumbuh. Ada sesuatu yang pasti. Ada sesuatu yang kokoh, ya. Bisa dibilang ini adalah karma, ya. Kalian punya hubungan past life. Oke. Aku melihat di sini, ya, kondisinya kalian itu serba tidak pasti, ya, tidak menentu, tetapi mungkin saling makin kuat, saling terkoneksi. Hubungan kalian itu semacam kayak gambling gitu loh. Nggak bisa dibilang lurus-lurus banget, nggak bisa dibilang putus-putus banget. Jadi masih kayak datang pergi, ya, tergantung dengan situasi kondisi dimana aku melihatnya ada kayak tembok besar, ada penghalang di sini yang membuat situasinya tuh begini, gitu. Kita lihat lagi ya. Ada kartu ship dan ada kartu oke. Aku melihat ada satu proses, ya, ada satu proses di sini, ya mungkin long journey juga, ya, long journey juga dalam apa ya? Kalian tuh kayak mungkin udah kenal lama, tapi kayak hubungannya sebentar gitu loh. Bisa dibilang kondisinya tuh complicated, ya. Kalau aku boleh bilang sih, kayak complicatednya itu kalian tuh kayak bicaranya sedikit-sedikit gitu loh, kayak irit, terus kayak kurang apa ya, komunikasinya tuh kayak dari satu arah. Walaupun seperti ini kamu tuh kayak happy gitu loh, kadang bisa buat mood kamu turun, buat mood kamu naik, ya. Jadi ini kayak sesuatu yang digadang-gadang mungkin, ya. Prosesnya itu gak lama lagi ada hasil juga bisa gitu, ya. Proses ini, ya, untuk penyelesaiannya itu sebentar lagi juga akan kelihatan gitu. Cuman kayak masih belum ada kepastian gitu loh. Maksudnya dia sendiri juga masih kayak ngacak gitu ke kamu perasaannya. Karena ada something di sini. Kita akan lihat, ya. Ada sun. Tuh, ini orangnya tuh kayak memblokade diri loh. Dia sendiri nih, orangnya tuh yang memang ribet, ya. Jadi ini aku lihat sosoknya adalah lelaki atau dia divine-nya maskulin, yang dia itu sekarang lagi stuck, nggak tahu kayak mau bersikap apa. Dia kayak stuck, ya. Sebenarnya dia tahu jalan arahnya, dia tahu nih, dia nih lagi ribet gitu loh. Bingung mau starting duluan yang mana. Karena aku melihat di sini ketika dia melakukan sesuatu pasti ada stuck gitu. Jadi hubunganmu akan berpengaruh, ya. Kita akan buka lagi di sini untuk layar, ya. Apa sih namanya, ship. Ada lilis. Ada kayak spiritual journey, ya, teman-teman. Di sini aku ngelihatnya. Ini yang aku bilang, ada long journey, spiritual journey, perjalanan panjang. Dimana nanti dia akan segera menemukan ilham kayaknya. Tuh, jadi dia akan membuat sebuah keputusan sebentar lagi. Jadi kamu tenang aja, ya. Walaupun hubungan kalian di sini
aku ngelihatnya dan mendeteksi hubungan kalian adalah hubungan yang complicated. Aku lihatnya di malam ini. Ini ngopi dulu ya biar nggak ngantuk. Hubungan yang complicated aku bilang, dan ini adalah hubungan yang menurut aku sangat-sangat rumit, karena kamu sendiri juga nggak tahu kenapa masih terkoneksi sama orang ini. Tapi di sini ada karma ya, ada karma. Sampai dia sadar, maka karma ini juga akan putus gitu loh dengan kamu. Kita akan lihat apa sih untuk yang ada di pikirannya dulu, kemudian keinginannya ya. Kita akan lihat dulu apa yang ada di pikirannya. Tuh. Travel sama journey, perjalanan journey ya. Kita lihat lagi di sini. Ada fox, clouds. Oke, teman-teman. Aku melihatnya nih lah, dia itu sekarang sedang tidak menentu dari masalah pekerjaan mungkin, ya. Apa yang dia lakukan itu kayak gagal, failed. Mungkin ada beberapa di sini yang terancam dari sisi keuangan, pekerjaan yang biasa dia lakukan, stuck. Tuh, dia lagi-lagi keluar clover ya. Ada ship, ada clover, ada star. Tuh, teman-teman, nih aku melihatnya adalah ini clearly. Bagaimana yang ada di pikirannya? Aku melihat orang ini sedang banyak trouble ya, lelaki atau sesuatu divine maskulin ya. Dia mau wanita nggak apa-apa, tapi sedang dalam trouble ya, dalam pikirannya sendiri dia ada kemelut. Apa ya, dia merasa ada yang sakit dari dirinya gitu loh. Ada sesuatu yang harus dirubah. Ada yang nggak benar nih, ada yang nggak benar. Something not good, something not right. Ada kartu ship di sini, itu dia mau lepas dari sebuah kemelut, dan ini memang kayak seperti dia mencari keberuntungan. Dia berharap ada keberuntungan yang datang. Aku lihatnya di sini. Itu dalam pikirannya dulu. Ya. Jadi orang ini yang terkoneksi sama kamu adalah orang yang mungkin sedang melakukan atau sedang spiritual awakening, teman-teman. Ibaratnya dia juga bingung bagaimana dia bisa menghadapi ini juga gitu loh. Dia tuh bingung menghadapi ini bagaimana, karena dia juga nggak tahu. Jujur aja dia nggak tahu bagaimana dia lepas. Maksudnya dia dia mau coba untuk kuat, mau tabah, itu agak sulit. Karena dia bukan orang spiritual, tau gak sih? Bukan mental spiritual. Ya, jadi mental yang kayak orang dikasih cobaan, terus tidak kuat gitu loh. Dan ini tuh kepental sama dia. Dia bilang kok kayak hidup aku ini kok tidak beruntung. Nah, itu selalu ada pikiran kayak gitu. Bukan menerima dengan pasrah. Padahal semesta ini ada gambar matahari, dia tuh sudah dibakar loh. Maksudnya dengan kamu nggak jelas, ini juga terkait dengan sebab akibat yang dilakukan di masa lalu ya. Mungkin orang ini ada kecenderungan kayak melakukan sesuatu yang nggak jelas, yang nggak clear. Punya banyak pendingan di masa lalu, itu tuh sudah dicerahkan harusnya. Tetapi orang ini tuh kayak merasa dikasih cobaan spiritual, kayak terus turun energinya. Jadi nggak yang maju gitu loh, kayak nggak ada kebahagiaan di mata. Kayak gitu aku ngelihatnya, kayak nggak ada kebahagiaan yang aku bilang apa ya teman-teman, nggak ada kebahagiaan yang buat dia lah yang berarti. Aku lihatnya jadi orang ini belum acceptance atau belum menerima karena dia dicoba ya. Dikala kita di sini
dibangkitkan secara spiritual sama Tuhan, sama semesta juga yang menguji kita. Kita tuh harus acceptance, harus menerima. Aku lihatnya di sini. Karena nggak semua orang ya, kalian mungkin yang menonton tarot ini tidak semuanya itu siap dengan spiritual awakening dan tidak tahu spiritual awakening. Itu bahaya sekali sebetulnya kalau di kita, oh mungkin kamu udah koneksi spiritual gitu ya, kayak gitu-gitu. Itu tanpa kita tahu, itu nanti takutnya jadi halu loh. Jadi ketika kamu menonton siaran tarot dimanapun yang ngomongin spiritual atau apa, please kamu do your googling ya, harus googling. Karena awal-awal aku juga mengalami cobaan spiritual itu kayak orang gila, halu sana sini, karena aku tidak tahu arah apa itu awakening. Hati-hati ya di sini. Jadi jangan seakan-akan kalau spiritual awakening itu kalian punya kekuatan super. Akan ada indera-indera yang terbuka, mungkin lebih sensitif, lebih empat, tapi kalian harus googling. Jangan sembarangan oh aku kayak terkoneksi sama dia. Oh belum tentu loh, belum tentu. Takutnya kita yang halu sama spiritual awakening. Kadang-kadang kalau kita tidak mendapat penjelasan yang tepat, itu akan beda-beda tipis halunya. Aku udah banyak banget menghadapi yang begini. Kita akan buka ya di sini untuk pikirannya kepada kamu, karena aku melihat orang ini yang pikirannya dekat ke kamu. Energi dia yang kita ambil di sini. Kita akan lihat ya. Knight of Swords. Aku melihat Knight of Swords, ada seorang pemuda di sini yang membawa pedang dan lari dengan kencang. Intinya dia pengen make it clear. Dia pengen menyelesaikan sesuatu dengan tujuan tertentu. Ya, kita lihat di sini. Dia ingin menyelesaikan, ingin membuat clear. Bisa jadi ada perasaan emosi. Bisa jadi dia kayak aku harus gitu loh. Ada keinginan seperti aku harus. Karena kamu lihat di sini ada yang membara ya, ada yang menggebu-gebu. Kartu Sword sebetulnya itu tidak semuanya positif ya, karena di sini tuh bisa terkait dengan pikiran kita, tantangan itu kan nggak semuanya bagus. Jadi kamu tuh adalah sesuatu tantangan menurut dia juga ya, tantangan hidupnya dia. Karena di sini ada kayak aku harus melakukan sesuatu di hubungan ini. Kita lihat dulu ya di sini. Ada kartu Wheel of Fortune. Ada kartu Two of Wands. Aku melihatnya arahnya ke kiri ya, berarti dia ingin menyelesaikan atau ingin membuat sesuatu yang clear di sini. Ya, kartu tanda 2 itu ya, itu berarti bisa terjadi adanya pandangan ke depan. Dia sendiri itu sedang mencoba meng-create ya, atau membuat semuanya everything clear, semuanya menjadi jernih. Sebenarnya tujuan dia ke kamu tuh apa? Karena di sini tuh ada hubungan karma juga kamu sama dia. Ada kartu Wheel of Fortune, ini 2 ya, ada 2 kartu yang mengintegrasi bahwa kalian itu punya hubungan karma di sini. Jadi kalian punya hubungan past life. Ya, di sini ada Taurus, ada Scorpio, ada Aquarius, ada Leo, ada Aries ya. Ada Gemini, ada Libra, ada Aquarius. Jadi aku melihatnya juga ingin menyelesaikan, ingin membuat jelas gitu loh. Sebenarnya tujuan dia itu apa? Dia juga nggak mau di sini tidak punya masa depan yang jelas sama kamu. Intinya begitu. Dia sedang memperjuangkan dan membuat kamu melihat bahwa ada nih jalannya masa depan, gitu ya. Itu ada kartu Ten of Cups dan ada kartu King of Pentacles. Dia mau bilang sama kamu gini, sekarang di balik ketidakjelasanku ini ada sesuatu yang
aku perjuangkan sesuatu yang membalikkan keadaan aku untuk menuju ke depan yang lebih sukses. Aku pengen di sini hidup berkecukupan sama kamu, kita hidup bahagia. Jadi sebenarnya ya, orang ini adalah sosok yang gak perlu kamu kejar. Kenapa? Karena dia sudah punya planning, tapi dengan caranya sendiri. Aku lihat seperti itu ya, sudah punya planning dengan caranya sendiri. Kita akan buka di sini hasrat dia kepada kamu. Hasrat dia kepada kamu. Ada kartu Queen of Wands. Dia melihat kamu itu adalah orang yang bergairah ya. Ini jadi kalau aku bilang dia ini energi ya, kemudian nafsu, keinginan ya, itu clearly jelasnya ke kamu secara body. Mungkin kamu di sini tuh ada yang bodinya agak berisi ya, agak keker, menurut dia agak sekal gitu. Itu dia suka. Aku lihatnya di sini. Ada kartu Ten of Cups. Hasrat dia ke kamu adalah dia melihat kamu sebagai seseorang yang pengayom. Aku juga melihatnya di sini. Dia merasa safe sama kamu. Dia penuh dengan rasa sayang sama kamu ya. Rasa sayangnya itu kayak dia nggak pernah dapetin dari keluarganya sendiri lah. Nggak didapetin dari lingkungannya juga. Ada kartu King of Coins. Nah, kamu itu dipandang dia, kamu tuh hidupnya berkecukupan. Jadi, itu yang membuat dia itu berhasrat untuk mendekati kamu. Kamu itu kayak penuh dengan rezeki, ya. Aku bilang di sini kan dia juga agak money oriented ya. Karena di sini kan juga kayak dia tuh ingin merubah hidup gitu loh. Dan aku melihat ada kartu King of Pentacles juga di sini, ya. Jadi tujuan kalian sama, tujuan kalian adalah untuk sukses, untuk menjadi seseorang yang dipandang orang tuh bagus. Jadi kalian tuh punya visi misi yang sama di sini aku lihatnya. Money oriented juga. Dia senang dengan orang yang bekerja. Dia lihat kamu kerja keras. Dia punya apa ya? Punya kayak bayangan kamu tuh adalah, jika kamu wanita, kamu adalah orang yang mapan gitu ya. Pria atau wanita, dia bayangin kamu adalah calon orang mapan di masa depan. Kamu adalah pekerja keras, bertanggung jawab. Nah, itu dia. Di sini The High Priestess. Kamu tuh classy. Dia suka kamu tuh dengan gaya yang tidak murahan ya. Dia suka kamu dengan gaya yang buat orang dia penasaran. Aku melihatnya di sini, kamu tuh kayak ada sifat tarik ulur. Kadang-kadang kamu tuh dingin, kadang-kadang kamu tuh hangat, yang membuat dia tuh kayak klepek-klepek gitu loh. Ya, secara fisikali, body, dia tuh kayak membayangkan berdua sama kamu, cuddling, mesra. Aku lihatnya di sini. Dan ada kartu The Empress. Kamu adalah sosok yang merawat. Kamu adalah sosok yang anggun kalau kamu wanita ya. Kamu anggun, kamu kayak princess gitu. Kamu ini orangnya adalah punya selera art ya, art atau musik atau sesuatu itu yang high gitu loh. Dia suka dengan kehidupan kelas atas. Nah, intinya kamu itu adalah sosok kelas atasnya dia, versi dia ya. Kalau kamu sih bilangnya ya, kalau aku sih gini-gini aja gitu loh. Tapi mungkin dia suka dengan seseorang yang mungkin kamu punya barang mahal, mungkin kamu punya koleksi. Kamu yang mengerti itu gitu loh. Jadi dia merasa kayak aku tuh cocok sama kamu karena aku tuh bisa ngomong apa aja, nyaman, kamu sambut dengan baik. Aku lihatnya di sini. Dan entah kenapa aku melihatnya orang ini itu antara logika dengan keinginannya itu seimbang gitu loh. Paham gak sih? Dia bukan tipe-tipe orang yang halu-halu gitu. Kalau misalnya dia belum mapan,
dia nggak berani untuk deketin kamu karena ada tanggung jawab yang dia harus pegang ya. Jadi bukan tipe-tipe cowok yang aku mau menjanjikan emas berlian sama kamu gitu, tapi ternyata zong. Enggak. Walaupun ini menyakitkan kadang ya, kadang dia dingin sama kamu dalam posisi sekarang dingin, atau dalam posisi sekarang itu kalian tuh banyak masalah, tetapi percayalah ini adalah dia tuh masuk ke dalam spiritual journey, jadi kita nggak bisa ganggu gitu ya. Spiritual journey itu kamu harus lihat di googling apa itu spiritual awakening, kebangkitan spiritual atau apa, kamu lihat di situ karena aku nggak bisa ngejelasin lebih dalam. Jadi supaya tidak ada salah arah gitu loh, kalian tuh harus belajar perjalanan kehidupan. Nah itu dia. Berat ya bahasaku, kayak bahasa filosofis, tapi aku mencoba untuk paling sederhana ya. Di sini yang diperlukan untuk menjaga hubungan ini dengan baik adalah saling kepercayaan ya. Jika kamu memang yakin dia akan menjadi seseorang di hati kamu, atau kamu yakin dia jodoh kamu, ya kamu harus percaya aja. Nggak usah klaim, nggak usah komplain, nikmatin aja. Kalau kamu merasa sendiri sekarang karena dia jauh, ya sudah nggak apa-apa. Yang penting jangan putus komunikasi. Udah itu aja. Ya ada gift di sini. Kamu nanti akan mendapatkan kejutan kok. Kalau aku lihat ya, banyak yang ngebuat kamu happy. Kalau kamu sabar, banyak kejutan-kejutan yang buat kamu happy. Kamu harus tenang. Ada true love ya. Di sini dia adalah cinta sejati kamu, dan kamu tuh juga cinta sejatinya dia. Kalian tuh sama-sama saling percaya, kalian tuh sama-sama cinta, kalian tuh saling memberi gitu loh. Paham gak sih maksud aku? Dengan walaupun jauh, tapi ada yang kamu terima dari dia. Mungkin rasa sayang, rasa cinta yang kamu rasakan, dia juga merasa diperhatiin sama kamu. Begitu. Bersama dia ya, ataupun dia bersama kamu, kalian merasakan adanya keseimbangan. Kayak ada matahari dan bulan ya, ada gelap, ada terang, ada siang, ada malam. Berbeda tetapi kalian saling melengkapi. Aku lihat di sini. Dan ada kartu fun. Kamu happy sama dia, dia pun happy sama kamu sebetulnya. Cuman memang posisinya dia di sini ya, teman-teman. Jadi ada hambatan dan gunung yang harus dilewati dulu. Ini adalah perjalanan spiritual, jadi kita nggak bisa ganggu dia. Oke, sekarang kita akan buka dari inisialnya aja ya, supaya nggak berat-berat gitu. Ada huruf U, ada huruf J, ada huruf G, ada huruf M, ada huruf A, ada K, ada Y, ada B, ada E, ada T. Di sini dia nih orangnya rajin. Mungkin dia suka pakai celana pendek, atau apa ya? Mungkin dia juga tidak lebih tinggi daripada kamu. Dia orangnya humble. Aku lebih lihatnya sih kayak dia suka pakai celana pendek gitu ya, dalam bayangan aku. Bukan dia pendek. Ada yang bertato ya teman-teman. Ada yang kalau pakai celana itu kayak hippies gitu loh. Tahu nggak sih hipster tuh, celana hipster yang kayak cingkrang gitu? Ada loh yang kayak gitu. Mungkin ada yang pekerjaannya perawat, atau dia orangnya tuh sangat caring ya, sangat caring. Kita lihat lagi di sini. Setiap pakaian dia itu kayak mempresentasikan moodnya atau kepribadian dia itu juga. Ketika dia pakai pakaian ya, dia tuh udah kayak ada hawa wibawa gitu loh. Hidungnya ada yang mancung. Ini ambil ciri-ciri salah satu aja ya. Orangnya agak eksentrik. Ada yang cantik,
ada yang pakai kacamata. Dan di sini ya, pretty beautiful. Satu lagi aku ambil. Mungkin dia adalah pengajar, mentor. Terus di sini aku akan buka lagi From Angels. Kita akan lihat ya. Angkanya ada ada 777. Nah, kamu jangan khawatir ya, hubungan ini itu akan dipenuhi dengan keberkahan dan wonderful things. Kalau hubungan kamu buruk, hubungan kamu jelek, kamu akan mendapatkan satu kebahagiaan atau kabar dari dia. Terus kita lihat lagi. Kalian ini ada yang twin flame, ex girlfriend atau boyfriend. Ini bisa jadi orang lama ya, teman-teman. Kira-kira sekian pembacaan dari aku. Semoga kalian suka dengan teknik bacaan baruku. See you when I see you. Ambil yang baik-baik, buang yang jelek. Selamat malam, selamat istirahat. Bye-bye.